Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah. Kita patut bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah dan inayah yang telah dilimpah curahkan kepada kita semua. Salawat beserta salam aimakun Nabi Kazim semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabiun Al-Karim, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajak umatnya menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anak-anakku semua, santriin dan santriat, para muta'alimin, anak-anak yang belajar mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua diberkahi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin, buat bekal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita malam ini masih membahas tentang masalah kisrah Isra wal Mi'rajnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan kita hampir nak memasuki bulan Rajab. Bulan Rajab itu adalah salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, termasuk namanya bulan Muharram, karena di dalam jangka setahun ini, yakni 12 bulan ini, ada 4 bulan yang diistimewakan setelah bulan Ramadan. Sekali lagi, setelah bulan Ramadan dalam jangka setahun itu kan 12 bulan. Setelah bulan Ramadan ada 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama diantaranya yaitu bulan Rajab. Yang kedua bulan Zulqa'dah. Yang ketiga bulan Zulhijjah. Yang keempat bulan Muharram, namanya bulan Muharram. Ya. Kenapa sangkan dimuliakan oleh Allah bulan Muharram tersebut? Diharamkan apa? Diharamkan untuk saling mengocorkan darah antara sesama, antara saudara-saudara. Haram berperang, haram saling guncing-mengguncing, haram saling hina-menghina, haram saling mencomoohkan. Nah, itu di bulan yang mulia ini. Disarankan di bulan mulia ini kita oleh baginda Rasulullah SAW disarankan untuk lebih giat lagi bertakarub ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni beribadah. Banyak-banyaklah berzikir, banyak-banyaklah beristighfar, banyak-banyaklah bersedekah. Ya, kita jangan pandang bulu bersedekah. Sekira-kira kita mampu untuk bersedekah, maka kita bersedekahlah. Walaupun istilahnya sedikit hitungannya, sedikit jumlahnya, akan tetapi di mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang penting kita ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Yang penting tergantung di sini hati kita. Percuma kita istilahnya bersedekah berjuta-juta, beratus-ratus ribu, akan tetapi kita masih diiming-imingi dengan sifat ria, takabur, ya, ingin istilahnya dibanggakan oleh orang lain. Percuma. Walaupun 1000 perak, akan tetapi lillahi ta'ala, siapa tahu itulah salah satu jalan kita untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barang sedikit, barang gak sepele. Ya, seperti sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan istilahnya masalah amal enggak inilah ibaratnya enggak terlalu dahsyat lah amal tersebut. Sahabat Bilal bisa masuk ke dalam surga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan karena sholatnya, bukan karena suara emasnya ketika mengumandangkan azan. Kenapa Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bisa masuk ke dalam surga? Bukan karena amal sedekah,
bukan karena sholat, bukan karena sosialnya, bukan. Tetapi cuman ada satu kebiasaan yang tidak pernah tinggal oleh Bilal. Kebiasaan apa itu Bilal? Ketika Rasulullah SAW sedang bercakap dengan Sayyidina Bilal, kata baginda Rasulullah SAW, wahai Bilal sahabatku, sebenarnya engkau punya amal apa sih yang paling engkau senangi, yang biasa engkau laksanakan, yang paling engkau kagumi? Kata baginda Rasulullah SAW, enggak ada, kata Bilal, ya Rasulullah, aku biasa-biasa saja. Sholat tetap aku 5 waktu, enggak lebih. Sholat sunat biasa Rasul, qobliyah ba'diyah biasa, enggak ada yang lebih sebenarnya ya Rasulullah. Sodako biasa, aku kalau mampu aku bersodako, kalau tidak ya apa boleh buat, enggak ada olehnya. Kata Sayyidina Bilal, tapi kok kenapa wahai Bilal? Engkau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bisa masuk ke dalam surga. Bahkan aku mendengar sendiri suara kosrakan sendal engkau di depan surga. Terdengar oleh baginda Rasulullah SAW suara tepokan sendal Sayyidina Bilal di depan surga. Sudah terdengar. Berarti engkau dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Punya amal apa sih sebenarnya wahai Bilal? Sehingga aku salut sama engkau. Kata baginda Rasulullah SAW. Oh ini ya Rasulullah. Setiap aku berwudu ya Rasulullah, aku tidak pernah meninggalkan, selalu aku melaksanakan sholat setelah wudu. Namanya syukrul wudu ada. Sholat sunat setelah wudu. Baik kita mau wudu nak sholat, ataupun wudu biasa. Nak ngaji kita wudu dulu. Sunat kita sholat sunat wudu usolli sunatal wudu'i rok'ataini lillah. Kita ala sengaja aku sholat sunat wudu karena Allah Ta'ala. Itulah kata yang lain ya Rasulullah amal aku nih. Ya, apa istilahnya aku beribadah sampai semalam suntuk? Tidak, kata Bilal. Apakah aku istilahnya melaksanakan duha sampai 15 rakaat sampai beberapa rakaat? Tidak. Apakah aku melaksanakan tahajud sampai istilahnya kening aku sampai terhitam-hitam? Tidak, kata Sayyidina Bilal. Cuman aku tuh ya Rasulullah, itulah memang aku tuh setiap melaksanakan wudu selalu melaksanakan sholat sunat wudu. Dengan wudu itulah melaksanakan sholat. Jadi itulah ya Rasulullah kebiasaan aku tuh. Oh, maka Rasul di situ angkat jempol kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Ternyata sahabat Bilal ini masuk ke dalam surga Allah dengan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala gara-gara membiasakan, mendawamkan walaupun sedikit mendawamkan melaksanakan sholat sunat wudu. Padahal sholat sunat bukan sholat wajib. Apalagi sholat wajibnya. Ini baru sholat sunat baik. Timbul pertanyaan, oh Pak Ustadz, kalau begitu berarti tidak usah ngelaksanain sholat wajib baik. Cukup dengan melaksanakan sholat sunat wudu. Oh, kalau model punya pikiran mah itu engkau disebutnya wong buyan. Ya, kalau punya pikiran ke situ. Tadi kan Sayyidina Bilal katanya bisa masuk ke dalam surga oleh karena membiasakan sholat sunat wudu. Berarti tidak usah puasa, tidak usah sholat 5 waktu, tidak usah zakat fitrah, tidak usah. Nah, itu istilahnya pemikiran picis disebutnya. Alangkah kerdil pemikiran seperti itu. Ya, jangan punya pemikiran ke situ. Kenapa? Surga tidak bisa diraih dengan amal tersebut kecuali harus melaksanakan yang pokoknya dulu. Sholat 5 waktu tetap. Tidak bakalan bisa mendapatkan surga tersebut walaupun mengerjakan sholat sunat wudu kalau tidak tetap yang pokoknya dulu. Kita ingin mendapatkan keuntungan, tetapi jualannya juga enggak. Oh, aku pengen dapat seanu untungnya, pengen istilahnya dapat keuntungan 100.000 dalam sekali jualan. Cuman ngomong baik, jualan enggak. Mengeluarkan modal enggak mau. Di mana mau dapat untung? Jualannya juga enggak, modalnya juga enggak ada. Yang pertama pondasinya dulu.
Rumah juga tidak bisa istilahnya berdiri kalau tidak ada pondasi. Tetap walaupun di atas air tetap harus ada pondasi. Emang bisa bikin rumah di atas air? Bisa. Pondasinya istilahnya drum dikumpulin. Itulah. Jadi istilahnya rumah ngapung. Banyak. Di Jawa istilahnya yang nernak-nernak ikan kan ada rumahnya. Nah itu bisa pakai pondasi juga tetap. Nah itu juga awas. Jangan kita memborok keuntungan tetapi kita tidak mau keluar modal. Itu namanya getah basah. Paham getah basah? Nah istilahnya kalau bahasa Sundanya pinter kodek. Wong lain pengen diambil sama kita tapi kita tidak mau ngeluarin. Nah itu pinter. Ya. Wong lain suruh nelaktir sama kita, tetapi kita tidak galah ngeluarin dong. Nah, itulah wong pinter. Tapi pinternya pinter kodek disebutnya, ya. Bisa nyongkelan punya uang baik, punya sendiri, tidak dicongkel. Nah, itu maksudnya, ya. Awas. Ini kita harus fair. Sama kawan harus fair. Jangan dia baik yang nelaktir, giliran kita istilahnya ada duit disimpan baik di kantong. Jangan. Itu pelit disebutnya mereket jahe. Nah itulah ya. Jadi kita ingin meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, yang penting pokoknya dulu kita laksanain. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara melaksanakan sholat khusyuk, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah istilah sekalipun ditinggalkan, walaupun sakit tetap melaksanakan sholat, itu pokoknya. Masalah pokok jangan diceritain. Masalah pokok itu jangan diceritain, itu memang sudah kewajiban kita sebagai makhluk, sebagai hamba, untuk pengabdian kita sebagai hamba kepada Sang Holik, Sang Pencipta. Itulah jangan diungkit-ungkit lagi. Ini yang masalah ribhun tadi, seperti Bilal radhiyallahu anhu dengan membiasakan melaksanakan sholat sunat wudu, beliau dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Sampai oleh baginda Rasulullah SAW terdengar suara apa istilahnya kelopak sendal Bilal terdengar oleh baginda Rasulullah SAW. Subhanallah ya. Makanya jangan nganggap sepele. Walaupun kita amal sedikit, tetapi kita istiqomah. Dengerin. Walaupun kita sedikit amal, tetapi istiqomah. Percuma kita beberapa rakaat, tetapi tidak istiqomah. Yang penting istiqomah ngalir. Walaupun sekalimat, tetapi ngalir. Itu yang mujarab. Ya, kalau pengen mati harus matuh, kata wong tua. Paham dak? Kalau pengen mati harus matuh dulu. Wong tua cuman baca bismillah baik bisa. Anak sakit bisa sembuh. Cuman bismillah baik padahal. Ya malahan ada riwayat istilahnya ada kata wong tua. Dulu mah istilahnya helikopter Belanda tuh cuman dibandring baik di ketepel meledak. Dengan bacaan pakai batu sama ini pakai kelereng. Bismillahirrohmanirrohim. Ngebeledung. Ya. Helikopter Belanda dengan mujarab dulu istilahnya ya, bacaan orang tua. Ngapa diamalkannya rutin wiridnya ya. Jadi istilahnya segala amal sesuatu kalau pengen manjur, kalau pengen mati harus dawam. Makanya ada kata-kata kalau pengen mati harus matuh. Artinya matuh tuh sudah dah pernah ninggal ke itu. Seperti kita melaksanakan sholat sunat duha. Kita rajin setiap pagi 7:30 kita sudah melaksanakan sholat. Walaupun 2 rakaat. Walaupun 2 rakaat, subhanallah. Ini berkahnya bukan main. Aku tahadus bini'am. Ya, boleh tahadus bini'am. Maksudnya tahadus bini'am itu menceritakan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang boleh Pak Ustaz, apakah itu tidak termasuk syirik? Tidak termasuk riya? Tidak. Membicarakan tentang masalah nikmat disebutnya tahadus bini'am. Kan sudah jelas di dalam Al-Quran surat Ad-Duha ayat berapa? Wa amma bini'mati rabbika fahad. No apal kalau.
Ya, boleh kita menceritakan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada sesama-sesama kita. Maksud tujuan kita, maksudnya supaya apa? Rekan-rekan kita, sahabat kita supaya mencontoh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Alhamdulillah, saya tahadus bi ni'am. Anak saya lulus di pesantren, dapat sekian. Bukan maksud kita ria, bukan. Ya, siapa tahu tetangga kita ingin masukkan anaknya ke pesantren. Alhamdulillah sudah tahfidz anak saya Al-Qur'an 30 juz. Pesantren di mana kata tetangganya? Itu di Majlis Taklim Nurul Huda. Subhanallah. Nah, itulah makanya ya. Jadi amal itu walaupun sedikit tapi ngalir, rutin. Itulah insya Allah keberkahannya. Saya tahadus bini'am. Walaupun saya istilah pagi-pagi saya, maaf ngomong nih, pagi-pagi saya jam 6 sudah dorong-dorong gerobak. Jam 6 saya sudah keluar dorong-dorong gerobak. Nongkrong di depan Masjid Sirajul Huda. Ya, ketika nyingo jam setengah 8, maaf ngomong ini, saya balik. Maksudnya apa? Laporan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat duha 2 rakaat awabin disebutnya. Kan sholat sunat duha itu boleh disebut sholat sunat awabin. Apa artinya awabin tuh? Orang-orang yang kembali. Maksudnya orang-orang yang kembali kok gimana? Sementara orang lain sibuk di luaran sana mengurusin masalah duniawi. Jingo. Di pasaran sibuk, di pabrik sibuk. Kalau sekira-kira jam 8, setengah 8 kan lah sibuk wong. Ya, PNS lah sibuk pegawai di kantor. Nggak ada yang ingat sama Allah di situ, nggak ada yang sujud sama Allah. Nah, disitulah kesempatan kita. Awabin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sementara orang lain sedang dalam keadaan lupa. Kita melompat di situ, istilah yang tadinya kita juga sedang sibuk, tetapi kita melompat dari situ kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ngambil air wudhu, melaksanakan sholat sunat tuh. Jangan banyak-banyak, 2 rakaat jadilah. Insya Allah keberkahan. Walaupun istilahnya kita misalkan dari segi gaji nggak ada. Saya gaji apa sih? PNS bukan. Cuman keliling, jualan keliling. Apa mulianya sih sebenarnya? Ya, tapi Masya Allah Subhanahu wa taala, ya, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ada rizki. Min haitsu la yahtasib. Ingat janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Walaupun sesulit apa masalahnya, asal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti ada jalan keluarnya. Bahkan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempat yang tidak disangka. Mana kiai jingolah ustad. Ya, kerjaannya paling istilahnya duduk-duduk baik. Nggak ada lah. Pegangannya nggak ada. Kiai itu, maaf ngomong tuh, dari mana sih mereka sampai bisa membuat rumah, sampai bisa menyekolahkan anaknya, sampai bisa menguliahkan anaknya. Padahal gaji dari pemerintah nggak ada. Gaji tiap bulan nggak ada. Dari mana mereka? Nah, disitulah keberkahan ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan seseorang apabila sudah dekat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari mana min haitsu la yahtasib. Makanya kembali ke yang tadi, kita beramal walaupun sedikit tetapi kita harus rutin. Disebutnya istiqomah. Payastaqimu. Ya, beristiqomahlah engkau dalam segala aktivitas, dalam segala amal ibadah. Setiap ke masjid kita memasukin 1000, jangan banyak-banyak. Ke keropak 1000, tiap ke masjid 1000, tiap ke masjid. Itu masalah itu tidak bakalan diingat-ingat. Olehnya kamah kecil. Tetapi kalau kita sedekah 500.000, kadang-kadang teringat terus. Dulu alhamdulillah aku pernah nyumbang ke masjid 500.000. Nah, ini dapat aku nih. Nah, ini mulai. Ya, kalau seandainya hati kita ingin disanggung-sanjung oleh orang lain, nah, ingat, wala tubtilu shadaqatikum. Jangan engkau batalkan sedekah kamu semua bil manni wal adza. Ya, pertama dengan sebab diomong-omongkan, pengen diumumkan ke orang lain,
Terus yang kedua, menyakiti orang yang diberinya oleh kita. Dulu kau munda kate aku dah bakalan jadi manusia kalau. Dulu kau amun dah kate jalan aku dah bakalan jadi PNS. Sekarang kau ngina aku. Nah, awas. Seperti uang tua. Nah, nanti ini calon-calon ibu-ibu nih. Kalau kita nak ngenju jajan sama anak, jangan sampai anak kita sampai dicubit dulu. Sudah anak kita nangis, dicubit, baru dikasih duit, baru ngomong lagi. Nah, awas, amun diinjuk-injuk lah, jangan sambil dicubit. Kadang-kadang ada kan? Dulu kita juga pernah model itu, Nah, terus terang, dulu sering kita kan? Nah, sambil nangis, kita sudah nangis, istilahnya, sambil diinjuk duit 100 perak, ingat dulu aku, sambil dicubit pula. Masih terasa beratnya sama wong tua, tapi kita tidak malas dendam sama wong tua Nah, jadi kepada orang tua ini calon-calon ibu-ibu sama calon-calon bapak-bapak nih, kalau kita seandainya ada uang nak ngasih sama anak, kasihlah kalau anak kita mau jajan. Olehnya kenapa? Karena kita mencari itu untuk siapa? Kita banting tulang pras keringat dari pagi hingga sore hingga petang, yaitu untuk mengusahakan keluarga anak bini kita. Jangan sampai nangis-nangis, bahkan sampai dipukul anak kita. Itu penyiksaan. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan menyakiti dulu. Kadang-kadang kan ada wong, kadang-kadang ngenjuk makanan sudah basi. Jangan sampai kita mau bersosial, mau bersodako, mau berinfak, pokoknya ini nih jagalah hati. Apa kesananya? Jangan kau kotori. Dengan apa dikotori? Dengan apa? Ya tadi, pertama ngehina dulu sama uang, nyaci dulu sama uang baru diinjuk. Nah, awas, kita harus karena Allah, lillahi ta'ala. Ada duit, injuk, dah kata duit, jangan. Apa yang nak diinjuk kan? Nah itu, jadi sekali lagi masalah ibadah yang penting sedikit tetapi kita ngalir setiap waktu. Tadi seperti tadi masalah sholat sunat duha yang penting 2 rakaat tetapi kita matuh. Insya Allah bakal mati. Kita nak usaha apa baik diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, tahadus bini'am. Terus terang baik aku nih. Kita baru melangkah ke sini lah, ada yang manggil, somai mang, berapa? 3 bungkus 5.000. Alhamdulillah. Nah itu. Terus lewat gang ini, gang itulah manggil pulau, gang itulah manggil pulau. Alhamdulillah, inilah suatu keberkahan. Makanya kita usahanya dulu. Yang penting kita mau berusaha, pasti rezeki Allah yang nanggung. Jangan sampai ini kita bertawakal kepada Allah. Pasti Allah ngasih rezeki. Tidak mungkin Allah dah ngasih rezeki. Memang. Akan tetapi kita kan diwajibkan berikhtiar, berusaha. Jangan sampai kita mengadakan tangan memang ini. Ngangkat tangan. Ya Allah berilah aku rezeki. Ya Allah berilah aku duit sekarung. Nah ilah. Kalau gila. Ntar disamakan istilahnya. Jidat kita sama pantat kawan kita. Nah itu awas jangan sampai. Jadi nah itulah tentang masalah amal ibadah tadi. Contoh Sayyidina Bilal radhiyallahu an dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga dikarenakan dengan melaksanakan salat sunat wudu, disebutnya syukrul wudu. Kembali ke permasalahan nih. Masalah Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok kenapa misalkan timbul pertanyaan, kenapa surat Bani Israel diawali dengan kata-kata subhana? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Nah, diawali dengan kalimat subhan. Kenapa tidak diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhan nas? Kenapa diawali dengan kata-kata subhana? Karena ini alasannya nih.
al-hikmatu fi ibtahi hadhihi surat bitasbih, dengan kalimat subhana, dengan kalimat tasbih ada dua alasan. Yang pertama, ahaduhuma, salah satunya annal araba, sesungguhnya orang Arab tasbihun inda amril azibi, karena ini sudah kebiasaan orang Arab. Ketika mendengar yang menakjubkan, ketika melihat yang aneh-aneh, ketika melihat yang dahsyat, mereka suka mengucapkan kalimat subhanallah, subhanallah, alangkah cantiknya. Kan Pak itu, subhanallah, alangkah gantengnya mantu ibu ini. Di mana pegawainya Bu? Ah, tukang buruan. Itu. Ah, tukang buruan kata. Jadilah yang penting ada kasab, galak mencari itu. Ini kalimat ini selalu menjadi bahasa sehari-hari. Ya, kalimat subhana ini bagi orang Arab selalu menjadi bahasa sehari-hari. Kalau melihat sesuatu yang aneh, subhanallah, alangkah lebat buah kurma ini. Nama itu, subhanallah, alangkah lebat pohon jeruk ini. Jadi setiap, nah ini juga di Indonesia sudah menjadi tradisi kan? Kalau melihat sesuatu yang menakjubkan selalu mengucapkan subhanallah. Nah itu yang menakjubkan. Subhanallah, alangkah busuknya bangkai ini. Jangan kalau itu mah. Iya. Jadi kita harus bisa membedakan, ya. Harus bisa membedakan subhanallah, alangkah besar kotoran siapa ini? Nah, awas. Harus bisa membiasakan keadaan. Nah, itulah. Nah, jadi yang pertama alasannya sangkan surat Bani Israel tadi Al-Isra diawali dengan kalimat subhana. Yang pertama karena orang Arab selalu membiasakan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan diawali dengan kalimat subhanallah. Makanya kalau menurut ahli nahwu ini disebutnya fi'il ta'ajub. Kalau menurut ilmu nahwu fi'il ta'ajub, artinya fi'il ta'ajub itu kalimat yang mengejutkan. Subhanallah, alangkah bagusnya. Subhanallah, alangkah indah pemandangan ini. Ya, sambil main ini kan kita. Nama itu. Awas sama cewek, subhanallah, alangkah cantiknya. Ah, itu mah. Sambil dicoel. Jangan, bukannya sambal dicoel. Ah. Nah, itu ya. Tasbihun inda amril ajibi. Terus wasani yang nomor kedua, ayyakuna kharaja mahrujan ar-raddu alaihim li'annahu alaihi salatu wassalam lama hadatsahum anil isra kazzabu fayakunu al-makna tanzihullah ayyatakhadza rasulan kadzaba. Yang kedua, alasan sangkan kalimah surat tadi diawali dengan kalimat tasbih. Yang kedua adalah ayyakuna kharaja mahrujan. Ini suatu pembuktian bahwa baginda Rasulullah SAW sudah benar, yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin bahwa beliau sudah diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan Isra wal Mi'raj. Makanya diawali dengan kalimat subhanallah. Kenapa? Karena ini sesuatu kisah yang menyenangkan. Makanya diawali dengan kalimat subhanallah. Kita kalau mendengar sesuatu yang menyenangkan pastikan subhanallah, alangkah ini nian. Nah, karena itu kita ketika mendengar kabar, misalkan anak kita lulus, misalkan maaf ngomong kita mendapatkan kabar umroh. Pak Ridwan, alhamdulillah kamu dapat surat nih dari Pak Wali Kota, tanggal sekian, bulan sekian kamu umroh. Subhanallah, alhamdulillah. Nah, karena itu, nah kalau dengar kabar ini juga sesuatu kabar yang mengejutkan, nah ini diawali dengan kalimat subhanallah. Makanya banyak, kenapa? Karena banyak orang Arab pada waktu itu ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang masalah kisah Isra wal Mi'raj ini, banyak para sahabat yang lemah imannya kembali musyrik lagi, kembali murtad lagi, kembali kupur lagi.
Banyak di situ. Kenapa? Karena sesuatu ini di luar dari segi akal manusia, sehat manusia. Kholikul adah disebutnya ya. Istilahnya keluar dari kebiasaan. Tidak mungkin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal kalau istilahnya ditempuh melalui onta beberapa bulan jangkanya, waktunya. Ini cuman setengah malam juga tidak. Cuman beberapa jam. Terus bisa naik ke langit ke 1, ke 2 sampai ke langit ke 7. Kan menurut akal tidak bakalan bisa menerima. Kenapa? Tidak mungkin. Ketika Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya dan mengumpulkan orang Mekah pada waktu itu, terus baginda Rasulullah SAW menceritakan, wahai para sahabat-sahabatku, wahai orang-orang Mekah, ketahuilah bahwa aku tadi sebelum waktu subuh, aku dijemput oleh malaikat Jibril. Dan aku diajak oleh malaikat Jibril, yaitu berziarah ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Langsung kan berpikir orang yang di situ, tidak ada ujinya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bisa ditempuh dengan sekian jam. Sedangkan kalau biasanya bisa ditempuh beberapa bulan melalui onta. Ini cuma beberapa jam saja. Tidak mungkin. Nah, mulai di situ otak dan menerima akal sehat. Akal sehat tidak nerima. Nah, terus dari Masjidil Aqsa kami ditaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutnya Mi'raj. Artinya Mi'raj itu istilahnya tangga. Ada tangga, semacam tangga naik baginda Rasulullah SAW ke atas langit yang pertama. Ketika mendengar itu, para kafir Quraisy di situ langsung ngetes baginda Rasul. Muhammad, kalau seandainya engkau benar naik ke atas langit, coba sini ke depan. Lihat, hoi kawan-kawan. Kata kafir Quraisy tadi, saksikanlah kalau memang Muhammad bisa naik ke atas langit, berarti Muhammad bisa terbang. Kata kafir Quraisy, coba sini Muhammad. Langsung Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah masyarakat di situ dikumpulkan. Coba sekarang kalau seandainya kamu bisa naik ke atas langit, angkat kaki kanan kamu. Diangkatlah kaki kanan Rasulullah SAW. Sudah? Belum? Sekarang angkat kaki engkau yang sebelah kiri. Ya tidak bisa lah, kata Nabi Muhammad SAW. Aku tidak bisa, pasti jatuh. Nah itulah. Berarti kamu tuh wakadzabu. Engkau sudah membohongi kami semua. Berarti engkau tidak bisa terbang. Otomatis engkau tidak bisa naik ke atas langit. Boro-boro engkau melaksanakan Mi'raj. Itu buktinya nyampak kau naik. Tidak bisa naik. Apalagi naik ke atas langit. Bohong Muhammad, bohong Muhammad. Nah di situ banyak sahabat yang lemah imannya menjadi kafir lagi. Ketika datang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, maka disitulah langsung oleh Sayyidina Abu Bakar dibenarkan tentang kisah ini. Yang pertama membenarkan tentang kisah Isra wal Mi'raj adalah sahabat yang pertama yang namanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Makanya dikasih titel As-Siddiq, orang yang pertama membenarkan. Nah itulah Nah itu dua alasan sangkan Allah Subhanahu wa taala memulai kalimah ta'ajub tadi, kalimah subhanallah diawali dengan kalimah subhan, yaitu di dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa dari Masjidil Haram? Kenapa dari Masjidil Haram? Wa qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, al-muradu bil Masjidil Haram, sangkan yang dimaksud istilahnya Masjidil Haram yaitu Masjidu Makkah, yaitu masjid yang ada di tanah Mekah, posisinya di tanah haram, tanah Mekah. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, kenapa? Awwalu masjidin, pertama masjid, wudi'a yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala fil ardi, di muka bumi ini, al Masjidul Haram, yaitu masjid yang pertama kali yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjidil Haram. Awalu, yaitu yang pertama, awalu masjidun wudi'a fil ardi al Masjidul Haram.
Wahwa Masjidul Makkah, yaitu masjid yang ada di tanah Mekah, yaitu di tanah haram. Makanya disebut Masjidil Haram. Nah, sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an ini, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lilladzi bi Bakkata mubaraka wa huda lil alamin. Sesungguhnya masjid yang pertama didirikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid yang ada di Baitil apa? Baitil apa? Yaitu Baitullah. Wudi alinas lilladzi bibakah, yaitu di negara di kota Mekah. Bahkan wa fi sahihaini an Abi Dzar anin Nabi alaihi salatu wasalam annahu qala awwalu masjidin wudi'a fil ardi al Masjidil Haram wa ba'dahu, sesudah Masjidil Haram baru al Masjidil Aqsa. Jadi baru dua, Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa. Ya, kalau seandainya dulu belum ada Masjidil Aqsa, misalkan di sini Masjidil Nurul Huda, ya mungkin Rasul langsung ke masjid ini Nurul Huda. Dikarenakan belum ada, nah ini baru dua masjid. Ya, Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa. Wa ba'dahu al Masjidil Aqsa alladzi assasahu, yang membangun. Nah, dengerin. Orang yang pertama membangun pondasinya Masjidil Aqsa Yakub bin Ishak. Nabi Yakub bin Ishak yang pertama membangun Masjidil Aqsa. Kalau ini kan Nabi Allah Ibrahim. Yakub bin Ishak alaihi salam ba'da binai Ibrahim alaihi salam akabah. Oh, yang pertama membangun, menciptakan pondasi yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Terus diperpanen lagi. Dipermanen lagi oleh siapa? Oleh Yakub bin Ishak. Nah, itulah ya masalah tentang masjid yang dipakai perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu melaksanakan Isra wal Mi'raj. Nah, dikarenakan masih panjang ini kisahnya, masih panjang lalakonnya, dikarenakan waktu mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Dikarenakan suaranya sudah serak-serak basah, tidak memungkinkan lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik segi tutur kata ataupun dari pengucapan masalah keterangan-keterangan yang ada di kitab ini. Mohon maaf sekali lagi karena saya juga manusia, pasti ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.